Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradita Ayu Widianti dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan PSDK Kediri, dari kelompok Rigel Klaster 34. Dalam video ini, saya akan memberikan review materi yang sudah saya dapat dari acara PBPK tahun 2020 ini, yang sudah saya laksanakan pada tanggal 18 Oktober, tepatnya pada hari Sabtu. Di sini ada 4 materi. Materi yang pertama mengenai kepemimpinan berdasarkan perspektif agama. Definisi pemimpin secara umum yaitu, pemimpin adalah seseorang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin. Sedangkan secara agama, setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di hadapan Tuhan. Definisi kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam memengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut para ahli terdapat 2 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu dari Kate Davis. Kepemimpinan yaitu kemampuan membujuk orang untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Ott Whitehead, kepemimpinan yaitu kegiatan memengaruhi orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya ada perilaku seorang pemimpin. Yang pertama ada cerdas, yang kedua disegani oleh orang yang dia pimpin, yang ketiga mengerti dan memahami kondisi orang yang dia pimpin, yang keempat tidak merasa lapar ataupun terlalu kenyang. Ada juga 4 pilar sifat pemimpin. Yang pertama sidik atau benar, yang kedua amanah, dapat dipercaya, yang ketiga fatonah atau cerdas, dan yang keempat tablik, dapat menyampaikan. Menjadi pemimpin yang hebat, ada 3 hal. Yang pertama ada usaha yang giat. Yang kedua, belajar dengan sekuat tenaga. Yang ketiga, pengalaman sebanyak-banyaknya. Selanjutnya juga ada kunci seorang pemimpin. Yang pertama, memiliki kemampuan. Yang kedua, berhasil memengaruhi orang lain. Yang ketiga, berhasil mencapai tujuan. Di materi 2 ini, menjelaskan mengenai leadership. Apa sih perbedaan dari leadership dan bos? Leader, yaitu seorang pemimpin yang memengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan bos, yaitu seseorang yang memerintah orang lain agar tujuannya bisa tercapai. Kemampuan yang harus dimiliki seorang leader atau pemimpin. Yang pertama, penglihatan dari segala sudut pandang. Yang kedua, kemampuan beradaptasi dengan dunia baru. Yang ketiga, pola pikir positif. Yang keempat, pemikiran yang strategis dan tepat. Yang kelima, komunikasi yang baik dengan anggota. Yang keenam, terbuka. Dan yang terakhir, konsisten serta tekun. Ada juga hambatan leadership di masa pandemi. Yang pertama, lambat beradaptasi. Yang kedua, komunikasi kurang baik. Yang ketiga, kurangnya komitmen. Yang keempat, kontrol pada goals kurang maksimal. Yang kelima, kurangnya standar aturan yang jelas. Nah, materi 3 ini mengenai ekonomi digital. Posisi strategis Indonesia menyebabkan Indonesia berada di peringkat 16 besar GDP di dunia, dengan poin 1,21% penduduk dunia. Indonesia juga merupakan peringkat nomor 5 pencetak startup terbesar di dunia. Yang pertama diraih oleh Amerika Serikat dengan 46.600 poin, sedangkan yang kedua India dengan 6.179 poin, yang ketiga Inggris 4.900 poin, yang keempat Kanada 2.489 poin, sedangkan yang kelima Indonesia negara kita tercinta ini dengan 2.074 poin. Indonesia sebagai The Digital Energy of Asia berdasarkan deklarasi tahun 2016 oleh Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Nah, kita sudah sampai pada materi yang terakhir, atau materi 4, yaitu mengenai kekerasan seksual dan perundungan. Definisi kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau pelantaran. Nah, bentuk-bentuk kekerasan ada 4. Yang pertama kekerasan fisik,
yang kedua ada psikologis, yang ketiga ada seksual, dan yang keempat ada ekonomi. Sedangkan kekerasan dalam pacaran meliputi 4 hal juga. Yang pertama, mengintimidasi dan meremehkan. Yang kedua, emosi yang meledak-ledak. Yang ketiga, bersifat posesif dan menguntit, baik secara fisik maupun secara mental. Yang terakhir, memaksa untuk selalu berhubungan seks dengan pasangan. Nah, ada juga faktor kekerasan seksual. Yang pertama, pacaran melewati batas wajar. Yang kedua, penggunaan medsos yang tidak terkontrol, terutama bagi anak di bawah umur. Yang ketiga, ada kelainan orientasi reproduksi. Dan yang keempat, minimnya pengetahuan kestrung atau kesehatan reproduksi. Dampak bagi korban kekerasan seksual ada 4. Yang pertama, gangguan fungsi reproduksi. Yang kedua, penyakit menular seksual atau PMS. Yang ketiga, trauma seksual. Dan yang terakhir, kehamilan yang tidak diinginkan. Cara menghindarinya ada 5. Yang pertama, waspadai orang yang tidak dikenal. Yang kedua, waspadai ketika berada di kendaraan umum, baik di dalam bis, taksi, kereta, ataupun dan lain sebagainya. Yang ketiga, laporkan tindakan yang mengarah ke seksual. Yang keempat, berjejaring dengan lembaga perlindungan seperti Komnas HAM. Dan yang terakhir, menjaga pergaulan sejak dini. Nah, jika sudah terlanjur menjadi korban, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah kendalikan diri sendiri. Yang kedua, tinggalkan segala perbuatan yang sudah merusak kamu. Dan yang ketiga, buktikan bahwa kamu ini tidak bersalah dan kamu hanyalah seorang korban. Dan yang terakhir adalah lawan. Dan jangan pernah takut ataupun menutupi apapun yang sudah terjadi terhadap diri kamu. Nah, itu saja informasi atau review materi yang sudah saya dijelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.